Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Muhammad Surya dari kelompok 6 proyek basis data. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa presentasi ini hingga sampai penutup. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek basis data kami yang membuat sebuah perancangan pemesanan makanan online yang akan dimulai oleh Saudari Revariantika. Kepada Saudari Revariantika, waktu dan tempat kami persilahkan. Nama saya Revariantika, NPM 237006037. Saya akan membahas latar belakang dan juga hasil dan pembahasan dari proyek yang kami buat. Bisnis di bidang kuliner terus berkembang tanpa henti seiring berjalannya waktu. Dengan persaingan yang ketat, setiap restoran harus memiliki ketertarikan dan marketing yang bagus. Implementasi sistem pemesanan online menjadi salah satu daya tarik untuk menarik atensi dari banyak kalangan. Sistem pemesanan makanan melalui platform digital dapat berupa aplikasi ponsel atau situs website. Kedua platform tersebut memiliki keunggulannya masing-masing. Aplikasi ponsel memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses kapan dan dimanapun mereka berada. Sementara itu, World Wide Web atau WWW adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung oleh internet. Melalui analisis permasalahan dan fenomena terdahulu terkait pemesanan makanan secara online, penelitian ini mengusulkan perancangan basis data untuk sistem pemesanan makanan. Sistem ini akan mengumpulkan data user, alamat, restoran, menu, kurir, pesanan, pembayaran, dan juga rating. Tujuan dari perancangan sistem pemesanan makanan yaitu untuk mempermudah pencatatan dan pemesanan, data ketersediaan menu, dan data penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan website. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan kebutuhan proses bisnis yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem. Pengguna pada sistem yang dibuat yaitu admin, pihak restoran, user, dan juga kurir. Berikut adalah analisis proses bisnis yang dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Yang pertama ada admin. Proses bisnis yang dapat dilakukan oleh admin diantaranya ada mengelola informasi restoran, mengelola informasi pesanan, mengelola transaksi penjualan, mengelola informasi kurir, dan yang terakhir mengelola informasi pelanggan. Yang kedua ada pihak restoran, yang dapat diakses oleh pihak restoran diantaranya login, mengelola menu, menerima dan mengkonfirmasi pesanan, mengelola pesanan pelanggan, mencetak struk atau nota transaksi, dan juga logout. Yang ketiga, user. Yang dapat dilakukan oleh user adalah login, melakukan pemesanan, melakukan komunikasi dengan pihak restoran, melakukan komunikasi dengan kurir, memberikan rating, dan juga logout. Yang terakhir ada kurir. Proses bisnis yang dapat dilakukan oleh kurir diantaranya yang pertama login, menerima dan mengkonfirmasi pesanan, melakukan pengambilan dan pengiriman pesanan, melakukan komunikasi dengan pelanggan, yang terakhir ada logout. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan sistem pemesanan makanan berbasis website, dibutuhkan alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan sistem pemesanan makanan berbasis website terdiri dari perangkat lunak dan juga perangkat keras sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras yang terdiri dari laptop, prosesor, dan juga storage. Yang kedua ada perangkat lunak. Yang pertama ada Visual Studio Code. Yang kedua ada SAM, Control Panel PHP Egg untuk menjalankan Apache, MariaDB, dan PHP pada localhost tanpa harus menggunakan koneksi internet. Yang ketiga ada browser Google Chrome untuk menjalankan sistem dan memasukkan database di dalam localhost atau phpMyAdmin. Lalu ada Figma untuk desain mockup antarmuka, dan yang terakhir ada Whimsical untuk merancang model Entity Relationship Diagram atau ERD. Terima kasih Saudari Revariantika atas penjelasannya. Kemudian di sini ada kamus data yang akan saya sampaikan sendiri. Kamus data
adalah suatu daftar data atau atribut yang terorganisir pada suatu entitas untuk kepentingan pengelolaan data, seperti operasi pada entitas, proses input, dan output. Kamus data merupakan bagian penting dalam perancangan basis data yang merinci setiap entitas dan atribut yang digunakan oleh sistem, serta mencakup informasi mengenai tipe data dari setiap atribut, batasan nilai atau size yang diperbolehkan, dan hubungan antar entitas-entitas tersebut. Dengan memiliki kamus data yang jelas, maka perancangan basis data dapat sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami membuat 8 kamus data. Yang pertama ada kamus user, kedua kamus alamat, ketiga kamus restoran, keempat kamus menu, kelima kamus kurir, keenam kamus pesanan, ketujuh kamus pembayaran, dan kedelapan kamus rating. Sekian penjelasan dari kamus data, mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Diandra Ayuning Ramadanti. Kepada Saudari Diandra Ayuning Ramadanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan, saya Diandra Ayuning Ramadanti. Di sini saya akan membahas mengenai Entity Relationship Diagram dan Class Diagram. Entity Relationship Diagram digunakan untuk perancangan suatu basis data dan menunjukkan relasi antar entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Entitas atau tabel yang telah disajikan pada kamus data akan dihubungkan berdasarkan kebutuhan proses bisnis yang telah dijelaskan pada analisis kebutuhan. Seperti yang telah disajikan pada kamus data, di sini terdapat 8 entitas dengan atribut dan relasinya masing-masing. Tabel user digunakan untuk menampung data pengguna yang menggunakan sistem pemesanan makanan. Tabel tersebut memiliki relasi one-to-one dengan tabel alamat. Artinya, setiap user memiliki satu alamat. Tabel user juga memiliki relasi one-to-many dengan tabel rating dan pesanan. Artinya, setiap user dapat memberikan banyak rating dan dapat memesan banyak pesanan. Tabel restoran memiliki relasi one-to-many dengan tabel rating, menu, dan pesanan. Artinya, setiap restoran dapat memiliki banyak rating, dapat memiliki banyak menu, dan dapat menerima banyak pesanan. Tabel kurir memiliki relasi one-to-one dengan tabel pesanan. Artinya, setiap kurir hanya dapat mengantar satu pesanan dalam satu waktu. Tabel pesanan memiliki relasi one-to-one dengan tabel pembayaran. Artinya, setiap pesanan hanya boleh memiliki satu pembayaran. Untuk memudahkan proses perancangan basis data pada penelitian ini, telah dibuat Entity Relationship Diagram, sistem pemesanan makanan berbasis website, sebagaimana yang telah disajikan pada gambar yang tertera. Kemudian, ada Class Diagram. Keterhubungan antar entitas atau tabel telah disajikan dalam Entity Relationship Diagram. Namun, untuk memperjelas struktur, deskripsi tabel, dan operasinya, maka dibuat Class Diagram. Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Pada gambar yang tertera, telah divisualisasikan kelas diagram sistem pemesanan makanan. Setiap entitas atau tabel yang ada pada Entity Relationship Diagram akan diwakili oleh kelas pada kelas diagram. Sekian dari saya mengenai Entity Relationship Diagram dan kelas diagram. Terima kasih Saudari Diandra Ayuning Ramadanti atas penjelasannya. Dan di sini ada implementasi SQL yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajri Muflihafian. Kepada Saudara Fajri Muflihafian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya yakni implementasi SQL. Setelah proses basis data telah dilakukan dengan menggunakan PRD dan kelas diagram, tahapan selanjutnya yaitu membuat basis data dengan query SQL. Berikut query untuk membuat basis data, tabel, dan fungsi lainnya. Gambar 4 merupakan implementasi query untuk membuat basis data sistem pemesanan makanan. Query untuk membuat basis data yaitu dengan menggunakan query create database pemesanan makanan. Pada gambar 4 yakni membuat database sebagai terlampir. Lalu pada gambar 5 yaitu membuat tabel user dalam database. Lalu pada gambar 6 yakni query membuat tabel alamat. Nah, sebagai terlampir di gambar. Lalu selanjutnya itu gambar 7, query membuat tabel restoran sesuai terlampir.
lalu gambar 8 QRI membuat tabel menu, dan selanjutnya gambar 9 yakni QRI membuat tabel kurir, lalu gambar 10 yakni QRI membuat tabel pesanan sebagai terlampir, lalu gambar 11 QRI membuat tabel pembayaran, lalu gambar 12 yakni QRI membuat tabel rating, dan terakhir gambar 13 yakni QRI membuat trigger update rating restoran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Fajri Muflihafian atas pemaparan materinya. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh Saudara Icep Septian Fajar yang akan menjelaskan rancangan antarmuka. Kepada Saudara Icep Septian Fajar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menyampaikan tentang rancangan antarmuka. Setelah basis data, tabel, dan hubungan antar tabel dibuat, tahap selanjutnya itu adalah merancang antarmuka website pemesanan makanan. Yang pertama itu desain antarmuka login pengguna. Terdapat kata selamat datang, lalu ada input nomor telepon dan password, ada tombol lupa password jika Anda lupa password, dan login tombol login untuk login. Lalu di bawah itu ada tombol buat akun untuk membuat akun. Yang kedua ada desain antarmuka sign up pengguna. Ada input nomor HP, terus ada nama lengkap, lalu password dan ulangi password, lalu ada tombol buat akun. Dan di bawah untuk masuk buat ke halaman yang tadi yang login pengguna. Lalu yang ketiga ada desain antarmuka dashboard. Ada navbar. Yang pertama ada dashboard, ada peta, ada restoran, dan menunjukkan ada lokasi Anda, yaitu di Tasikmalaya. Lalu ada beberapa opsi, mau Padang, mau fast food, sate, dessert, ramen, dan ada lainnya. Lalu di desain antarmuka peta memberikan peta di mana restoran-restoran yang berada di lokasi Anda. Lokasi ini berada di Tasikmalaya, tepatnya di Universitas Siliwangi Kampus 1. Lalu di selanjutnya desain antarmuka daftar restoran. Ada restoran khas Sunda, seafood, terus restoran khas Padang, lalu fast food. Lalu ada desain antarmuka detail restoran. Di sini ada restoran Very Fast Bear Pizza, mencantumkan ratingnya 200 lebih. Genre makanannya pizza, bukanya itu sampai pukul 21 malam. Lalu ada tombol order. Lalu ada desain antarmuka pesanan. Setelah memesan akan memunculkan pesanan kamu. Yang dipesan itu ada double deluxe, lalu sprung, dan total harga yang akan dibayar. Serta pukul yang menunjukkan kapan kamu memesan makanan tersebut. Tanggal 23 Mei pukul 15.43. Lalu ada desain antarmuka detail pesanan. Detail pesanannya yang di kiri atas ada lokasi Anda di mana yang akan dikirimkan itu Gobras, Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat, lalu ada estimasi waktu 15-30 menit, lalu ada tipe pengiriman, ada yang prioritas, yaitu diantar secepatnya, dengan minus 7.000. Lalu ada tipe standar dan yang dijadwalkan, misalnya ya besok ataupun lusa. Yang di kanan atas bisa melihat pesanan yang kamu udah order. Yang tadi itu double deluxe sama sprang. Ada tombol yang di kanan atas ada lihat menu yang ada di sini. Lalu ada tombol tambah item yang bisa menambahkan item, misalnya ada yang kurang atau lupa. Lalu di bawahnya ada hasil dari pesanan kamu itu, harga-harganya, lalu totalnya, dan ada tombol bayar. Nah, yang terakhir ada desain antarmuka trek pesanan yang fungsinya men-track berapa lama si kurir itu datang ke rumah kita. Di sini ada waktu estimasinya sampai pada pukul 10:15. Terus ada estimasi yang paling lambat, yaitu pukul 10:40. Dan ini ada petanya. Lalu di kanan ada profil kurirnya. Di sini ada Pagi Nanjar dengan mobilnya itu Honda Civic putih. Dan ini itu ID dia, ID kurirnya. Ada tombol telepon, kirim pesan, dan tip. Sekian untuk rancangan antarmuka. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Icep Septian Fajar atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum saya tutup, di sini saya akan menyimpulkan perancangan basis data sistem pemesanan makanan berbasis website yang telah kami selesaikan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan website, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, untuk memahami hal-hal teknis yang diperlukan dalam menunjang perancangan sistem. Setelah itu, dibuatlah kamus data dengan menentukan entitas dan atribut yang akan disimpan dalam basis data, serta menganalisis relasi antar entitas, kemudian dilakukan perancangan Entity Relationship Design, atau biasa kita sebut ERD, untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas. Setelah merancang ERD, dilanjutkan dengan merancang kelas diagram untuk memvisualisasikan struktur kelas. Implementasi query SQL dilakukan untuk membangun basis data yang sesuai dengan model yang telah dirancang sebelumnya. Tahap paling akhir yaitu perancangan antarmuka. Perancangan tersebut dilakukan untuk merancang tampilan website. Dengan penyelesaian tahapan perancangan antarmuka, diharapkan sistem pemesanan makanan berbasis website dapat dikembangkan agar menjadi website yang utuh agar bisa digunakan oleh pengguna. Mungkin sekian pemaparan laporan proyek dari kami. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.